Saat ini, di video kali ini aku mau ngejelasin biasanya prosedur apa aja yang dokter gigi lakukan pada saat kalian berkunjung ke dokter gigi. Jadi jangan takut lagi ya ke dokter gigi, dokter giginya nggak serem kok. Jadi pada saat kalian datang dan duduk di kursi ruangan, jadi dokter gigi akan bertanya, ada keluhan apa Pak? Apabila kalian ada keluhan, kalian bisa utarakan keluhannya kepada dokter gigi. Apakah ada yang sakit? Apakah ada ingin membersihkan gigi? Ataukah ada keluhan lainnya? Ataukah kalian tidak ada keluhan, hanya ingin pemeriksaan berkala? Nanti kemudian kalian akan di screening, artinya kalian akan ditanya-tanya di anamnesis, riwayat kalian, apakah sudah pernah ke dokter gigi sebelumnya, apakah ada riwayat penyakit sistemik, lalu apakah ada tambelan atau jika ada gigi yang sakit, apakah gigi itu sudah berapa lama sakitnya, apakah sudah ditambel atau sudah minum obat apa, atau intinya sudah dilakukan perawatan apa sebelum kalian berkunjung ke dokter ke saya, maksudnya gitu. Lalu selanjutnya setelah kalian mengutarakan keluhan kalian, kalian akan dilakukan pengecekan ke dental unit. Nah, sebenarnya pada saat kalian pengecekan ke dental unit ini, dokter gigi akan memeriksa keseluruhan keadaan gigi kalian. Jadi bukan hanya gigi yang kalian keluhkan gitu. Walaupun nanti misalnya kalian tidak menyadari adanya kalian punya karang gigi, karena kan biasanya pasien tidak mengetahui atau tidak selalu mengecek keadaan gigi mulutnya, karena kan susah kan, harus ngaca dan tidak kelihatan semua kan. Jadi kadang pasien hanya mengetahui kalau ada yang berlubang dari apa yang mereka rasakan, karena mereka tidak melihat sendiri. Jadi biasanya dokter menginfokan, Pak atau Bu, di gigi ini sudah ada lubang kecil ya Pak ya. Atau dokter gigi akan menginfokan, sudah waktunya nih Pak untuk pembersihan karang gigi, atau dokter gigi juga bisa melihat atau mengindikasikan jika ada problem-problem yang lainnya. Nah, pada saat dokter gigi hanya memberikan informasi. Untuk melakukan tindakan itu merupakan keputusan dari pasien itu sendiri. Oh dok, nanti aja dulu dok. Oh dok, aku mau gigi ini aja dulu yang dirawat, gigi yang itu nanti aja. Dokter gigi akan tetap memberikan edukasi walaupun gigi itu dirawat atau tidak. Dan kalian pun juga bisa bertanya, apabila dok kalau seumpama ini misalnya dibiarkan aja gimana dok, kalau seumpama misalnya, atau kalau punya sisa akar, dokter akan menginformasikan ini sisa akarnya sudah tidak bisa lagi dipertahankan ya Pak Bu giginya, sehingga harus dicabut. Dokter akan menginfokan hal-hal apa saja yang membuat gigi sisa akar ini menjadi masalah untuk kedepannya, karena kan pasien nggak tahu kan, dia tahu ada sisa akar cuma tidak merasa tidak ada masalah selama ini, jadi fine-fine aja kalau nggak dicabut. Jadi dokter akan menginformasikan kalau nggak dicabut gini loh Pak gitu. Termasuk salah satunya Bapak selama ada gigi sisa akar ini suka ngerasa giginya atau mulutnya bau nggak gitu. Nah itu juga merupakan salah satu dari ciri-ciri kalau kita punya sisa akar di dalam mulut. Pasti pasien nggak ngeh kan, oh iya dok, saya juga ngerasa bau mulut gitu kan. Walaupun saya sudah sering sikat gigi, tapi tetap saya ngerasa bau mulut, jadi kan nggak pede juga. Nah kalau nggak dokter informasikan, pasien kan nggak tahu kalau ternyata pencetusnya atau etiologinya itu bau mulutnya dari gigi busuk itu atau sisa akar. Jadi dokter menginformasikan
dibandingkan secara keseluruhan. Jadi balik lagi perawatan kita serahkan ke pasien mau atau tidaknya. Dan kalau kalian mau bertanya dulu, dok harganya berapa ya dok ya, nggak masalah, dokter juga tidak akan memaksakan kepada pasien untuk melakukan tindakan mau satu-satu dulu atau mau sekalian. Pokoknya kalian bisa mengkondisikan. Tapi balik lagi yang saya informasikan di YouTube saya sebelumnya, semakin parah keadaan gigi, maka cost atau biaya yang kalian keluarkan itu akan semakin besar dibandingkan ketahuan dini gitu. Jadi apabila lubangnya masih kecil, itu dokter pun dalam pengerjaannya juga memerlukan waktu yang sebentar dan tidak sulit. Jadi costnya pasti lebih murah ya dibandingkan yang sudah berlubang besar, karena dari bahan pun kami menggunakan bahan untuk tambelannya itu sedikit. Jadi semakin kecil lubangnya semakin murah ya gitu. Jadi jangan karena lubangnya masih kecil lalu kalian diamkan, akhirnya nanti costnya bertambah besar dan malah makin mahal kan ke dokter giginya. Karena pada saat kalian mencabut giginya, jadi aduh saya pusing deh kalau kemahalan gitu, udah cabut aja deh dok giginya, nggak usah dipertahankan lagi. Pada saat kalian mencabut gigi kalian, masalah pun nggak selesai sampai di situ. Misalnya gigi kalian yang di bawah, gigi belakang yang biasanya cepat rusak, itu gigi belakang geraham. Aduh dok pusing, dicabut aja deh dok gitu. Nah pada saat dicabut, masalah tuh nggak selesai sampai di situ. Gigi yang atas belakang karena tidak ada lawannya, tidak ada pada saat gigitan atau mengunyah atau ini tidak ada lawannya di bawah, maka dia akan erupsi sehingga dia akan mengisi kekosongan gigi yang di bawah. Lama-kelamaan pada saat gigi atas itu erupsi terus ke bawah, maka mulailah timbul masalah-masalah lain. Itu juga salah satunya. Atau pada saat kehilangan gigi molar, gigi geraham belakang, itu meninggalkan space yang besar. Akhirnya gigi-gigi sebelahnya itu karena tidak ada teman di sebelahnya, maka sehingga dia akan lebih miring ke samping. Jadi giginya akan mulai pelan-pelan akan tidur gitu. Itu pun juga menjadi masalah. Maka jadi gimana dok kalau misalnya habis dicabut, selanjutnya gimana? Makanya ada gigi palsu. Gigi palsu pun costnya beda-beda. Ada gigi palsu lepasan, ada gigi palsu yang cekatan, atau implan. Implan pun kita tahu sendiri harganya sudah mahal sekali. Jadi seperti itu, dokter gigi akan menjelaskan semuanya. Lalu apabila diperlukan untuk perawatan selanjutnya, mau dibur atau apa, maka atau mau di scaling, maka dokter gigi biasanya menggunakan ini ya untuk scaling. Nah ini tidak sakit sebenarnya, ini scaler. Jadi kadang pasien itu yang ditakutkan itu ngilu. Nah pada saat kalian ngilu jadi takut kan, dan biasanya itu yang menakutkan itu suara-suara bisingnya kan, seperti suara kita saat ngebur itu kan berisik sekali gitu. Jadi yang ditakutkan itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kalian sudah pernah ke dokter gigi, biasanya sih udah paham ya. Cuman kalau yang seperti anak kecil itu memang harus diberikan edukasi sedini mungkin. Anak kecil umur 2 tahun itu sudah bisa dibawa ke dokter gigi, sudah ngerti ya. Sebelum 2 tahun pun sudah bisa dibawa berkunjung ke dokter gigi agar tahu dokter gigi begini. Dokter gigi biasanya pada saat anak umur 2 tahun itu belum kooperatif ya, maksudnya dia belum nurut sama orang asing gitu. Jadi kalaupun tidak dilakukan perawatan nggak apa-apa, karena memang biasanya kan kalau tidak ada masalah dan tidak dilakukan perawatan nggak apa-apa. Kita hanya pengenalan diri. Biasanya dokter giginya akan mengenalkan ini loh bur, ini loh. Jadi diajak main dulu, diajak duduk dulu di dental unit agar tidak asing lagi duduk di dental unit. Lalu diberitahukan ini buat bersihin, buat sikat gigi, buat ini. Jadi dengan bahasa anak-anak juga. Jadi dokter gigi pun juga
juga menyesuaikan dengan umur. Jadi atau ya macam-macam, biasanya dibuat mainan balon dari handphone gitu. Jadi seperti itu sih biasanya dikenalkan kepada anak-anak ya yang biasanya belum pernah ke dokter gigi. Jadi untuk orang tua ya memang harus diajarin anaknya untuk ke dokter gigi agar nanti anaknya biasa untuk berkunjung ke dokter gigi dan tidak takut. Begitu biasanya yang histeris itu pertama belum pernah ke dokter gigi, kedua ada trauma. Nah begitu biasanya dokter gigi juga tidak akan memaksa apabila tidak ingin dilakukan perawatan ya untuk anak kecil gitu. Jadi sekian informasi saya kali ini. Jadi jangan takut lagi ya ke dokter gigi, karena dokter giginya nggak serem kok. Thank you udah nonton.